Pandemi COVID yang berlangsung hampir 1,5 tahun ini ya, hampir 1,5 tahun ini memang memukul banyak sektor usaha bukan saja di Indonesia tapi juga hampir di seluruh penjuru dunia. Dan salah satu bidang usaha yang terpukul dengan adanya pandemi COVID yang kemudian disikapi pemerintah dengan PPKM adalah sektor pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran. Karena itu kita akan ngobrol hari ini soal bagaimana sih kemudian para pengusaha di sektor ini bisa bertahan, kondisinya sekarang bagaimana, dan apa sebenarnya yang mereka butuhkan untuk bangkit dari keterpurukan. Saya, Pramono, akan ngobrol dengan beberapa narasumber atau tamu saya hari ini dalam Pram Time. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu ini. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua PHRI Hotel dan Restoran Cabang Sidoarjo. Ya. Jadi ini adalah Pak Ahmadi, Ketua Himpunan Hotel dan Restoran ya. Restoran Cabang Sidoarjo. Wah, luar biasa. Ini didampingi Pak Ismuka. Ini Humas ya, Humas PHRI. Baik, saya ke Pak Ahmadi dulu ya Pak Ismuka. Ya. Ini bukan soal ketua nggak ketua ya. Tapi saya ke Pak Ahmad. Kayaknya tadi ngobrol sebelum ini sudah asik. Pak Ahmadi, sebenarnya kondisinya seperti apa sih hotel dan restoran di Sidoarjo? Ini kan kita kan bukan daerah wisata. Artinya kalau sepi itu kan sebenarnya sudah biasa sepi juga Pak Ahmadi. Gimana? Jadi begini Pak Pram. Ya, terima kasih sekali kita diundang pada kegiatan talkshow seperti ini. Memang hal ini perlu kami mendapatkan saluran ini supaya nanti stakeholder khususnya pemerintah daerah itu memahami situasi yang terjadi pada sektor kami. Karena kami di sini sebenarnya juga adalah penyumbang pajak yang terbesar di Sidoarjo, sehingga kami perlu juga menyampaikan keluhan bahwa situasi yang terjadi lebih dari 1 tahun ini sangat memukul sektor kami, khususnya perhotelan dan rumah makan. Pandemi saja sudah membuat okupansi rate ya, dan tingkat pelanggan di rumah makan itu menurun sekitar 50%. Average ya, average. Nah, dengan PPKM ini itu hotel terpukul turun sampai 10 maksimal 20%. Ini kita bicara okupansi rate. Artinya tinggal okupansi rate-nya tinggal 10-20%. Betul. Ini belum kegiatan MICE karena MICE ya, dilarang kan. Ya. Kemarin di awal PPKM darurat dilarang. Ya. Padahal MICE ini juga sangat nyawanya hotel ya, mendukung keuangan dari unit-unit usaha yang ada di anggota kami, seperti meeting, insentif, convention dan exhibition itu betul-betul tidak bisa dilaksanakan. Sehingga ini jelas cash flow dari anggota kami itu terpukul semuanya. Itu yang terjadi. Sedangkan berapa sih jumlah anggota PHRI sekarang kalau dari hotel? Kalau hotel kita mempunyai anggota kurang lebih sekitar 30 hotel. Itu mulai bintang 3, bintang 2, bintang 1 dan kelas mati. Ya. Yang paling terpukul dari situ? Hampir semuanya. Hanya ada hotel tertentu saja yang dia masih survive ya, karena situasi dukungan dari pemerintah seperti hotel daerah Sinar Mayang yang dipakai isolasi mandiri, sehingga ya cash flow-nya masih aman. Tapi yang lain tinggal 10%. Sedangkan untuk teman-teman yang lain, seumpama ditawarin juga mereka takut. Mereka takut untuk mau dijadikan tempat isolasi mandiri karena ini menjadi stigma. Ya. Bagi hotel tersebut di kemudian hari, karena ini bekas OTG atau bekas apapun yang tersangkut dengan pandemi ini. Yang terjadi.
Kalau dari restoran, Ya. kalau restoran ini kan sebenarnya kalau dalam keadaan pandemi tanpa ada PPKM, kita paling tidak ada penurunan sekitar 30% sampai 50%. Ya. Tetapi setelah PPKM karena rata-rata yang diperbolehkan hanya dine-in, dine-in dilarang, Ya. hanya take away. Nah, Ya. ini otomatis pendapatannya ya tinggal 10% saja. Kalau hanya ngandalkan take away maupun pesanan-pesanan online itu hanya 10% saja. Ya. Dan ini jelas kita boleh bicara sejak PPKM darurat dimulai, hampir semua usaha di sektor perhotelan dan memakan rugi. Sebelum PPKM ini kan kita ada PSBB. PSBB sama situasinya sama. Ya, Sama situasinya. Kalau restoran terus ini kan mereka adalah usaha yang banyak menggunakan tenaga kerja. Langkahnya apa? Ya langkahnya otomatis kita, Efisiensinya seperti apa, Pak? kalau saya diskusi sama teman-teman, sebagian itu ya merumahkan dari karyawan. Jadi mereka dirumahkan ya, statusnya seperti menggantung begitu. Untuk dibayar kan ya? Kalau yang dia masih tenaga kontrak tidak. Ya, tapi kalau dia yang sudah kerja tetap itu tetap ada dibayar, bahkan nanti konsepnya di rolling, 1 minggu masuk, 1 minggu dia libur, seperti itu pun tetap masih rugi dari pihak hotel itu, terutama dia tetap Bleedingnya kira-kira kalau misalnya kondisi seperti ini sampai berapa lama mereka akan bertahan? ya. Sebenarnya kita ini bukan lagi kita bicara kapasitas kemampuan bertahan. Kalau kita bicara sekarang ini adalah kita ya menguat-nguatkan saja bagaimana mereka ini bertahan dengan kemampuan yang sebenarnya sudah nol. Ini kan adanya istilahnya gini ya, perekonomiannya atau cash flow-nya sudah matang atau mantap? Rata-rata ini Matang itu makan utang, kalau matang itu makan tabungan. Berarti makanya kan hotel-hotel ini, terutama yang baru, ini kan hampir rata-rata didanai oleh bank. Ya otomatis kita akan mencoba untuk merestrukturisasi utang. Ya, itu pun kan juga ada tenornya. Tidak mungkin juga bank bisa sampai setahun lebih mereka memberikan restruktur tentang kreditnya. Nah ini yang mereka ini goyang di sini. Gitu. Skemanya yang sudah dimainkan sekarang sampai berapa lama bank bisa memberikan? Selama ini yang saya dengar dari anggota kami itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ini sudah lewat. Hampir 2 tahun. Ya, nggak tahu bayar apa lagi. Kecuali cadangan dana bos-bosnya masih ada ya. Mungkin dia akan nguras cadangan dananya. Sudah ada. Contoh seperti Hotel Utami. Ya. Itu murni anggaran bos yang dikeluarkan karena dia sudah totally loss ya. Jadi dia sudah rugi total udah. Karena dia andalannya selama ini mais kan. Dia punya ruang-ruang untuk meeting, Ya, dia kekuatannya di punya mais, hall ya. yang besar. Ini nggak jalan semua. Sedangkan mengandalkan occupancy rate-nya jelas dia drop karena dia sudah terbiasa di main sektor mais ini. Ya. Ini sudah mantap dan matang. Dan ini cerita valid dari bos ya. Bahkan mereka kemarin sempat mempensiunkan semua karyawannya. Oh, Dan dibayar semua penuh. berapa orang itu? Malah sampai habis berapa miliar gitu, saya nggak lupa itu ya. Ada enggak laporan yang masuk ke penjenengan berapa jumlah usaha di sektor ini yang kemudian sudah total? Salah satu yang sudah bicara itu adalah Hotel Utami. Tapi karena Hotel Utami mungkin sudah establis sekian lama sehingga dia masih mampu mengeluarkan cadangan-cadangan dananya. Meskipun ketika kemarin itu PSBB itu dibuka, mereka memanggil lagi karyawan-karyawan sudah dipensiunkan ini untuk bekerja lagi. Ini lucu, tapi ya itu salah satu
kebaikan dari owner ya. Menurut saya itu kebaikan. Kalau di sektor retail, perdagangan retail kan kita sudah tahu begitu banyak korban, mulai ada beberapa raksasa dari retail yang sudah bertumbuh. Kalau di sektor penjaringan PHRI, karena kan juga kalau untuk seperti perjalanan wisata mereka udah nggak bisa kirim orang, yang lainnya nggak bisa kirim orang, sudah ada. Ya, yang paling parah itu Bali. PSBB ketika dibuka saya sempat 12 hari di Bali dan saya nyebrang lagi ke Lombok, ke Gili Trawangan juga. Mereka itu sudah seperti hidup segan mati pun tak mau. Bahkan sebagian dari mereka sudah mulai menawarkan hotelnya untuk dijual gitu. Itu yang terjadi. Nah untungnya Sidoarjo ini bukan murni tujuan wisata, tapi hampir rata-rata Sidoarjo ini digunakan untuk transit ya, atau kegiatan-kegiatan bisnis yang mungkin tidak long term tapi sekitar 2 hari stay di Sidoarjo, sehingga mereka masih bisa bermain dengan cara-caranya mereka itu. Tapi dengan PPKM darurat ini terus terang aja sangat memukul. Sangat memukul, makanya kita rencana mau mengadakan pertemuan di minggu depan ini untuk membahas segala sesuatunya. Pak Ismuka, saya dengar kapan hari itu katanya sampai PHRI ngajukan bantuan bansos dari itu. Pak, masa sampai segila itu sih? Karena ini pengusaha itu. Bener nggak itu? Benar sekali. Ini orang memandang dari bahwa hotel dan resto itu tidak terdampak dengan itu. Padahal sangat-sangat terdampak. Bahkan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahmadi itu benar sekali. Bahwa karyawannya itu hampir semua stay di rumah, tidak bekerja. Nah, itu kalau ada kegiatan baru dia dipanggil. Dan itu sangat membutuhkan untuk bantuannya itu semua harus merata. Dan kebijakan itu sebetulnya harus semua instansi itu terlibat, OPD itu terlibat, Dinas Pariwisata, Dinsos, dan Bupati dan DPR itu harus memahami itu. Karena hampir 1 tahun itu kalau normal pariwisata PHRI ini adalah aset bagi pemerintah Sidoarjo. Hampir 103 M itu 1 tahun, per tahun itu untuk pajak gitu. Sektor pajak yang masuk ke PA di Sidoarjo 107 miliar. 107 miliar. Nah itu sangat besar, itu nomor 2. Sekarang kondisi gini kontribusinya jadi berapa, Pak? Kita belum diskusi lagi dengan Dispenda karena memang situasi yang berkembang, apalagi Kadis Pendanya kemarin juga almarhum, jadi saya belum tahu saya harus menghubungi siapa. Tapi setidaknya dengan kondisi seperti ini kan pemerintah daerah mendengar kami, karena bagaimanapun kita adalah salah satu aset pemerintah daerah maupun Kabupaten Sidoarjo. Karena dana yang selama ini kita setorkan ke PAD itu pasti juga akan terlibat pada pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Sehingga ya salah satunya kemarin yang sudah kita coba lakukan adalah pengajuan bansos. Kebetulan kemarin Satgasnya Bansos Pak Ismuka ini, hanya sayangnya responnya masih negatif, masih negatif. Bukan soal ikut-ikutan semua. Tidak sebenarnya. Justru kita melihatnya bukan sektor pengusahanya, sektor karyawan. Karena karyawan-karyawan kita ini kan dengan kondisi seperti ini kan ada yang pendapatannya menurun, ada yang pendapatannya jadi nol, terutama tenaga casual itu, yang dia on call ketika ada kegiatan baru dipanggil. Untuk untuk ini mungkin untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan Sidoarjo, yang di tenaga kerja yang dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang ada di bawah PHR ini sampai berapa sih? Kalau sekarang ini sebenarnya yang masih aktif, yang masih incas itu kurang lebih hanya 25% saja. Kalau dalam kondisi normal? Sekarang normatif saja
kita bicara 10 hotel bintang 3 yang ada di Sidoarjo. Ya. Itu rata-rata kapasitas karyawannya sekitar 120 orang ya. 120 orang kali 10 aja sudah 1.200. Belum lagi dari rumah makan yang lebih dari 400 rumah makan yang ada di Sidoarjo. Kalau asumsi rumah makan ini memperkerjakan minimal 20 karyawan saja, kali 400 sudah 8.000. Jadi kita setidaknya menaungi itu kurang lebih ya sekitar kalau sektor hotel tadi 100 kali 10 ya 1.000 ya, sekarang lebih di atas 10.000 ya, 10.000 lebih lah. Berarti dipastikan ini kalau tinggal 25% 77.500 Betul. warga Sidoarjo sekarang berpenghasilan minim. Iya, Bahkan nol. seperti itu. Karena 90% itu warga Sidoarjo, 10% dari ahli dari luar. Duit nggak dapat, Tidak dapat. Ya. berarti mereka nggak Perhatian nggak dapat. nggak ada duit. Saya lihatnya begini, domino efek. Ya. Domino efek. Jadi begitu ini nggak dapat duit, berarti akhirnya nggak jajan. Ya, otomatis. Kalau nggak jajan berarti PK5 terimbas. Ya, Semua terimbas. Semua terimbas. Ya. Parah banget ya. Sangat parah. Terus mestinya seperti apa Pak Ahmadi? Kalau Ya. misalnya seperti ini, stimulus ekonomi apa yang Anda harapkan dari pemerintah? Yang jelas begini, kami juga tidak menyalahkan pemerintah daerah ya, karena mereka juga memikirkan masyarakat Sidoarjo secara makro. Ya. Tapi persoalannya di sektor kami tolong juga diperhatikan. Ya, setidaknya itu misalkan ada bantuan sosial atau konsumsi yang sifatnya itu untuk para OTG, untuk para apa itu orang-orang yang kena COVID terdampak. ya, itu ya, jangan dilepas ke pihak-pihak yang tidak kompeten. BRI lah sebagai penyalurnya untuk disalurkan ini supaya mereka tetap bisa survive. Nggak pernah diajak bicara sama pemerintah soal ini. Loh, karena begini. Tapi nanti kalau nggak takut misalnya diajak bicara nanti malah disuruh nyumbang, nggak dikasih order. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kita buka cash flow-nya kalau kosong ya ganti pemerintah yang nyumbang. Ya betul juga ya. Ini OTG dipelihara oleh itu, tapi sama sekali tidak ada komunikasi. Sama sekali. Plus kita sudah masuk untuk Kita sudah nyoba komunikasi ke Kadinpar juga ternyata Pak Kadinya juga belum dapat info yang signifikan mengenai bantuan-bantuan. Sedangkan Dinsos sendiri juga belum memperhatikan kami sebagai semacam mitra yang bisa dimainkan ketika ada kebutuhan-kebutuhan bantuan sosial yang berupa makanan ini untuk para OTG, untuk para nakes dan sebagainya. Itu kan kita bisa dilibatkan di sana. Ya. Ya, sedangkan nanti di pihak lain pemerintah daerah yang sudah dilakukan selama ini kemarin ini barusan saja dirilis pajak bisa dibayar bulan Desember. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Kalau menurut saya seperti Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar itu bahkan bupatinya itu membebaskan pajak selama PPKM darurat ini berjalan, membebaskan pajak 100% free. 100%. Saya ada keputusan bupatinya, nanti bisa saya tunjukkan, yang itu betul-betul membebaskan dan itu meringankan. Otomatis kalau pajak itu dihilangkan, otomatis harga-harga akan turun karena tidak ada pajak, sehingga nanti daya beli juga akan sedikit terdongkrak di situ. Lalu mungkin kemitraan-kemitraan dalam bentuk lain yang mungkin itu bisa membantu hotel ini bisa hidup, itu yang penting, dan rumah makan kita juga bisa tetap jalan. Kita pun juga mendukung program vaksinasi. Ya, bulan Mei dan Juni kemarin kita melaksanakan vaksinasi di Hotel Utami yang pesertanya 1.068 orang. Itu salah satu upaya Pak Wagub datang. Ya, terus bertanya beliau, ini apakah seluruh anggota belum, Pak? Ini baru 10% saja. Kalau semuanya, ya kemampuan kami untuk mengorganize
Ya, finansial kami juga lemah kalau harus semuanya. Tapi setidaknya kita mendukung program pemerintah. Ya, itu salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik ya. Betul. Ya, karena kita akan datang ke kita ini kan sudah aman begitu ya. Juga melayani tamu yang berhadapan dengan tamu, supaya tamu merasa safe dengan kita. Setidaknya kita ya sudah melindungi diri kita dengan vaksin. Dan alhamdulillah bulan Mei dan bulan Juni kemarin sudah vaksin 1, vaksin 2 yang disediakan oleh Dinkes. Tapi hanya 10%. 10%. Ya 90% ya apa Pak? Ya itu yang lain. Itu yang sama sekali. Ya kayaknya kalau sudah ngobrol soal pemerintah ini jadi semangat. Saya lihat tadi duduknya sudah banyak. Ngomong aja monggo. Enggak, karena selama ini kan ya nggak ada keseimbangan dari pemerintah Sidoarjo untuk pengusaha yang ada di BRI. Waktu pertama dulu PSBB itu aja kita dapat dari Kementerian Pariwisata, yaitu melalui Polres, itu aja yang setelah ini tidak ada sama sekali pemerhati. Padahal ini sangat-sangat menunjang dalam kegiatan APBD di Sidoarjo BRI. Setidaknya bisa membantu para pekerjanya. Ya. Kalau pengusahanya ya mudah-mudahan ada insentif pajak. Ya, yang insentif kemarin sudah digulirkan, tapi hanya pengunduran waktu bayar saja sampai akhir Desember. Terus mestinya seperti apa dan ini sebenarnya masih banyak ini yang perlu saya tanyakan ini. Asik banget tapi kayaknya ya mungkin barangkali kita bisa diskusi dengan Pak Bupati. Begitu ya? Mantap. Biar kenal kita semua karena beliau juga baru dilantik, ya loh. Bagi kita beliau juga baru, bagi beliau kita juga baru. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di forum kedua ya setelah forum kita ini dengan ketua dewan yang mewakili rakyat. Kita juga rakyatnya Sidoarjo kan dewan mewakili ya apa pertanggungjawabannya ini. Terus dipilih oleh rakyat, tapi ini juga rakyat, anggota pengusaha BRI ini kan rakyat Sidoarjo juga kan. Ya baik, terima kasih. Tapi waduh, rasanya kita harus akhiri nih. Tapi ya, saya akan kasih kesempatan dulu lah untuk Pak Ahmadi juga Pak Ismuka untuk memberikan closing statement. Ya, monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Pram atas acara yang menyenangkan ini. Pada kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah daerah untuk setidaknya mengetahui persoalan kita, setidaknya memperhatikan keluhan-keluhan kita. Kami tidak menuntut banyak kepada pemerintah daerah, tapi tolong sedikit kalau itu bisa meringankan kami, dari kami itu suatu air yang setetes tapi sangat menunjukkan. Dan itu kita tunggu sehingga nanti semua anggota kami merasa diayomi oleh pemerintah daerah dan Pak Bupati dan Bupati pada khususnya. Itu yang saya harapkan. Ya, Pak Ismuka, monggo. Saya mohon itu ya, terima kasih waktunya, ini sangat-sangat baik sekali dalam acara ini. Hanya satu itu pesan dari saya sebagai humasnya BRI itu, komunikasi dari OPD, dari Dinas Pariwisata, dari DPRD, dari Dinsos dan semua yang terlibat, Bupati juga Pabrik, ini harus saling komunikasi, jadi biar merata, biar ini warga Sidoarjo ini yang terlibat di dalam PHR ini ada 90%, dan itu harus juga diperhatikan. Hanya jangan yang lain-lainnya itu juga perlu, kita juga perlu, itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang kami harapkan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Selama kita masih punya semangat untuk bangkit, kita pasti bisa keluar dari keterpurukan. Saya Ramono mewakili seluruh kru dari Pramtime mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di akhir di kesempatan yang lain. Salam Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.